Allah mengabadikan mengenai kisahnya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu orang kaya di kalangan Bani Israel, kaum Quraisy. Kemudian orang yang pandai syair, pintar dalam hal syair, hebat, sastra Arabnya hebat. Kemudian orang yang terpandang juga, bahkan termasuk salah satu tokoh pembesar kaum Quraisy, Walid bin Mughirah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman shadid fala tuti'il mukadzibin. Ada beberapa ayat ini memang Allah membuka aibnya langsung di dalam Al-Quran terhadap Walid bin Mughirah. Yang pertama, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti pendusta, orang-orang yang dusta. Siapa pendusta yang dimaksud di sini? Walid bin Mughirah lagi. Kenapa dia dikatakan dusta? Dia menyebarkan fitnah, hoax kepada teman-temannya, kepada kaum-kaumnya dari kalangan kafir Quraisy di sana. Menyebarkan berita dusta. Mereka khawatir sekali. Karena Walid bin Mughirah ini tokoh besar juga, orang yang terpandang di kalangan kaum kafir Quraisy. Maka mereka mengutus Abu Jahal. Mereka mengutus Abu Jahal untuk apa? Untuk menekan Walid bin Mughirah. Abu Jahal datang dengan segala keangkuhannya. Dia menampakkan sifat kesombongannya. Jadi orang Arab waktu itu dia bisa sombong kalau banyak anak. Itu satu kebanggaan bagi dia. Banyak anak dan banyak harta. Abu Jahal termasuk orang banyak anak, banyak harta. Termasuk juga Walid bin Mughirah. Maka dia datang, Abu Jahal berkata kepada Walid bin Mughirah, apa yang engkau ketahui mengenai Al-Quran? Maka beliau katakan, Walid bin Mughirah katakan, wa madza aqulu? Apa yang mau saya katakan tentang Al-Quran? Fa wallahi, dia bersumpah. Fa wallahi, memang kebiasaan orang Arab seperti itu, selalu bersumpah. Fa wallahi, demi Allah, ma fikum rajulun a'lamu bil ash'ar minni. Di kalangan kalian ini tidak ada seorang pun yang pandai dalam ilmu syair kecuali saya. Walid bin Mughirah mengatakan seperti itu. Saya pandai dalam syair. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Wala a'lamu bi rajaz. Mengenai rajaz itu saya juga enggak paham ilmu apa itu. Saya lebih pandai syair, saya pandai rajaz juga saya pandai. Wala bi qasidatin minni. Saya juga pandai dalam ilmu qasidah. Qasidah itu juga berisi lantunan syair-syair kan. Wala bi asy'aril jin. Saya juga pandai dalam ilmu syair dari kalangan jin. Saya paham. Syair-syairnya jin itu saya paham. Walid bin Mughirah mengatakan seperti itu. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Demi Allah, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak ada serupa pun dengan syair, dengan apa yang saya tahu. Tidak ada yang serupa dengan itu yang dikatakan oleh Muhammad itu. Jadi dia mengakui takjub dengan ayat Al-Quran itu. Mughirah yang pandai dalam hal syair. Takjub dia, enak betul, Masya Allah, luar biasa ini Al-Quran. Wallahi, dan demi Allah, inna liqaulihi alladhi yaqul halawatan. Apa yang diucapkan oleh Muhammad dari Al-Quran itu halawatan, seperti manis, ada manis-manisnya. Bagaimana kalau kita memakan makanan yang manis? Enak apa enggak? Enak. Maunya makan terus gitu. Ini dia mengakui keluar biasaan Al-Quran. Padahal dia ahli syair ya. Gimana kalangan orang-orang Arab waktu itu kan pandai dalam hal syair, mereka berlomba-lomba dalam hal syair. Mana syair yang paling indah, susunan bahasa yang indah, susunan sastra Arab yang paling indah. Berarti luar biasa ya. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau mereka ini hadir pada zaman sekarang, apa gelarnya? Profesor, doktor, insinyur, apa segala macam dalam hal syair, orang hebat.
orang punya gelar terpandang. Kemudian wa inna alaihi li tolawatin itu menenangkan hati. Hati itu, kata Walid bin Mughirah, sesungguhnya apa yang dibacakan oleh Muhammad itu selain dia manis juga menenangkan hati. Hati bisa adem, tenang gitu kalau kita mendengar. Yang dirasakan oleh Walid seperti itu. Tapi dia paham kan dengan kaidah-kaidah Arab. Dia paham, makanya hatinya tenang. Wa innahu kemudian apa yang dia bacakan itu bagaikan buah yang tinggi di pohon. Ini bahasa-bahasa beliau, bahasa-bahasa dia. Kemudian buah yang di pohon ada buah-buahnya. Kemudian di bawah pohon itu ada tanah yang subur. Seperti itulah ibaratnya Al-Quran. Jadi memang keadaannya luar biasa, menenangkan, enak begitu. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Dan apa yang dibacakan oleh Muhammad itu yakni Al-Quran sungguh berada pada tingkatan tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Ahli syair mengakui keindahan Al-Quran. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu. Dan Al-Quran itu menghancurkan apa yang menyainginya. Yang menyaingi Al-Quran itu Al-Quran bisa mengalahkan itu semua. Pengakuan siapa ini? Walid bin Mughirah, orang yang ahli syair. Maka mendengar jawaban seperti itu, Abu Jahal geram. Maka Abu Jahal berkata, kalau kamu yang mafhumnya, kalau kamu tetap seperti ini, maka kaummu akan menjadi marah kepadamu. Nanti mereka tidak mau mengikuti perkataanmu lagi. Maksudnya kedudukanmu yang tadinya dihargai di masyarakat nanti tidak dianggap lagi. Makanya katakan sesuatu mengenai Al-Quran sehingga kaummu nanti tidak membencimu. Maka Walid bin Mughirah katakan, kalau begitu berilah saya kesempatan sebentar. Jadi kebenaran itu bisa hilang gara-gara apa? Pangkat, jabatan, ketenaran dan lain sebagainya. Sehingga Walid bin Mughirah berubah pikir, takut jabatan saya dicopot, orang tidak menghargai saya, padahal sebelum saya orang terpandang. Maka dia katakan, Al-Quran itu adalah sihir. Muhammad mempelajarinya dari seorang penyihir. Padahal tadi dia membenarkan Al-Quran. Sekarang balik 180 derajat. Berkata dusta mengenai Al-Quran, bahkan menuduh Nabi penyihir. Masya Allah. Maka Allah katakan, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau Muhammad mengikuti pendusta itu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu menginginkan engkau itu bersikap lunak kepada mereka. Kalau engkau bersikap lunak kepada mereka, mereka pun lunak kepada engkau. Maksudnya Muhammad, mereka orang kafir Quraisy itu menginginkan, sudahlah kamu jangan mencela-cela lagi menyalah-nyalahkan lagi apa yang kami buat. Kalau kamu tidak menyalah-nyalahkan lagi, terbuka saja, menerima saja apa yang kami buat, maka kami pun tidak mengganggu kamu, kami pun bersikap lunak terhadap kamu. Begitu maksudnya. Wala tuti' kulla halafin mahin. Dan janganlah engkau Muhammad mengikuti setiap sumpah yang menghinakan. Walid bin Mughirah, orang-orang kafir Quraisy itu sering sumpah. Ya. Seperti tadi, wallahi. Bahkan di dalam hal berbuat dusta pun dengan sumpah. Wallahi,
Al-Quran itu adalah sihir, menggunakan kata Allah. Wallahi, Al-Quran itu adalah sihir. Dan Muhammad berarti dia bersumpah juga pakai wa'atub. Wallahi, dan Muhammad itu adalah dia belajar sihir itu dari penyihir. Jadi ceritanya panjang ya. Cerita di dalam Sunan Al-Kubra riwayat Baihaqi, kemudian Bidayatu wan Nihayah riwayat Ibnu Katsir. Mereka berunding bagaimana caranya kita memfitnah Nabi SAW. Mereka berunding. Maka kaumnya berkata, usul kami, kita sampaikan kepada orang. Karena musim haji waktu itu, wahai kaum Quraisy, musim haji ini telah tiba, akan tiba. Kalau musim haji tiba, maka orang-orang itu beramai-ramai ke Mekah. Mereka melaksanakan haji. Dan tentu mereka sudah mendengar nama Muhammad itu. Nanti takutnya mereka ikut Muhammad. Maka bagaimana cara kita memfitnahi Muhammad ini? Mereka berunding, bermusyawarah dalam hal untuk buat hoax. Kalau sekarang itu buzzer itu ya. Sekarang buzzer. Iya, bersepakat. Usul kami begini, kita katakan Muhammad itu orang dukun. Maka Walid bin Mughirah katakan salah. Tidak bisa. Kalau kita katakan dia dukun, tidak bisa. Karena di dia itu tidak ada tanda-tanda dukun. Apa yang dia ucapkan itu memang nggak ada kaitannya dengan dukun. Benar semua. Jangan pakai kata dukun, nggak boleh. Nanti orang ketahuan bohongnya. Kalau begitu kita katakan saja orang gila. Oh, lebih-lebih lagi gila. Dia tuh bukan orang gila. Kita tahu gila itu orang yang tidak sadar, orang dan pemikirannya tidak waras. Coba kamu adu argumen sama dia. Kalah kamu. Saya aja takjub, padahal saya ahli syair dengan ucapannya. Kalau begitu, kita katakan saja penyair. Penyair tidak bisa, saya lebih tahu syair. Dia apa yang dia ucapkan itu bukan ilmu syair, bahkan lebih dari syair. Sebagaimana yang dia Walid bin Mughirah tadi sumpah. Terus bagaimana? Jadi kalian harus kompak, ya. Kalian harus kompak, tidak boleh terpecah belah. Perkataan satu orang kalian tidak boleh menyalahi artinya. Kamu harus satu kata, satu komando. Kalau mengatakan Muhammad seperti ini, sekalian harus mengatakan seperti ini semua kepada orang yang mau masuk Mekah nanti. Jadi nggak boleh pelin-pelan kalian mengatakan Muhammad seperti ini, yang satunya lagi beda-beda. Tidak boleh, jangan boleh. Tidak boleh seperti itu. Nanti orang tidak percaya. Satu kata saja. Apa? Bahwasanya Al-Quran itu sihir. Dia bisa memisahkan orang dengan keluarganya. Betul terjadi kayak gitu ya. Orang masuk Islam berpisah sama orang keluarganya. Bisa membuat orang berpisah dengan ayahnya, ibunya, bahkan dengan anaknya sekalipun. Oh begitu. Iya. Katakan itu sihir, dan dia mempelajari sihir dari orang lain. Dikatakan di dalam sirah itu, kalau di pondok itu kan sirah itu dari buku, dari ada sirah dasar sampai sirah yang luas pembahasannya. Kalau di sirah dasar itu ada namanya Hadaikul Anwar, mengenai sirah dasar, punya rumus-rumus. Usia sekian Nabi mengalami apa-apa, usia sekian Nabi mengalami apa-apa. Nah, ketika cerita tentang Mughirah ini diceritakan di situ. Jadi, ketika setelah mereka sepakat apa yang mau diutarakan kepada orang-orang yang masuk Mekah mengenai Nabi, mereka duduk menunggu orang datang. Duduk di jalan. Ketika ada orang yang datang, mereka menyampaikan tentang berita dustanya, hoaxnya mengenai Nabi. Kalau kamu sampai di Mekah bertemu dengan dia itu begini. Kata-katanya itu sihir. Dia belajar dari orang. Makanya kalau kamu dengar kata-katanya, kamu bisa berpisah dari keluarga, berpisah dari temanmu, berpisah. Begitu. Mereka menyebarkan itu.
Kerja keras ya. Ya, hammazim masya'im binamim. Ini yang dimaksud. Hammazim masya'im binamim. Ayat 11. Apa? Suka mencela. Mereka berjalan ke sana kemari hanya untuk menyebarkan fitnah, mondar-mandir, ke sana menyebarkan fitnah, ke sini menyebarkan fitnah, ke sana menyebarkan fitnah, ke sini menyebarkan fitnah. Kalau orang dulu mondar-mandir, kalau sekarang kayak gini-gini aja. Udah. Jadi berantem. Dosa besar namimah ini. Dosa besar ya. Menyebabkan orang masuk neraka. Namim. Banyak sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang namimah, menyebarkan fitnah. Namam. Ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga. Insyaallah. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Janganlah mengikuti orang yang mencegah orang lain berbuat baik. Mencegah orang lain berbuat baik, mu'tadin athim, yang sudah melampaui batas dalam hal dosa. Siapa itu? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini kalau musim haji dia berbuat dermawan. Bahkan dikatakan di dalam tafsir ataupun sirah juga, dia itu setiap kali musim haji tiba, maka dia mengeluarkan dana sebesar 2.000 dirham. Untuk apa? Untuk konsumsi orang yang dia khidmat kepada orang yang datang, orang dari luar. Bahkan dia katakan, kalian tidak boleh masak, tidak boleh beli makanan apa. Oh, dinar ya, dinar. Dinar apa dirham? Dinar kan? Dinar dengan dirham perak ya. Dinar emas. 2.000 dinar. 2.000 dinar. 2.000 dinar itu berapa? 2 miliar. 2 miliar. Iya, itu. 2.000 dinar. Masya Allah. Tidak main-main. Tidak main-main 2.000 dinar. Tapi Allah beritakan dia ada 104 ayat dalam Al-Quran beritakan tentang Walid bin Mughirah bahwasanya dia itu masuk neraka. Padahal pengorbanannya khidmat kepada orang luar biasa. Ternyata innallaha la yanzuru ila suwarikum qulubikum ya. Ibadah badannya, batinnya, kembali lagi ke situ ya. Menjadi kunci diterimanya amal. Kamu tidak boleh masak nih, makan di sini saja. Saya sudah sediakan. Tiap kali musim haji seperti itu. 2.000 dirham. Manna'ilil. Tapi selain musim haji, pelitnya luar biasa. Itu makanya manna'ilil khairi mu'tadin athim. Enggak mau berbuat lagi kebaikan. Pelit, enggak mau dia. Kata ulama mengatakan bahwasanya kenapa dia berbuat seperti itu di musim haji? Pencitraan. Pencitraan itu memang sudah dari zaman dulu, bukan sekarang aja. Supaya orang, wah ini pimpinan kita nih hebat. Kan dia pimpinan juga di kalangan orang Arab. Pimpinan kita hebat. Tapi orang mukmin bilang ini pencitraan, ini pemimpin kayak gini. Pencitraannya. Buktinya tidak setiap saat dia buat kebaikan. Hari-hari tertentu aja dia buat kebaikan itu supaya orang melihat Allah luar biasa. Hammazin masya'in manna'in lil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dhalika zanim. 13. Yang bertabiat kasar,
sudah bertabiat kasar, berbuat zalim dan lain sebagainya. Ba'da dzalika, setelah itu semua ada lagi satu sifat yang jelek, zanim. Zanim itu terkenal dengan keburukannya. Wah, dia tuh hebat ini, hebat judinya, masya Allah. Itu zanim. Meskipun zalim di sini nanti ada berbeda-beda pendapat ulama, tapi yang masyhur itu dia itu kuat mabuk, nah itu zanim. Terkenal dengan mabuknya itu, terkenal dengan judinya, terkenal dengan kejahatannya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya zanim itu adalah jadi ada satu riwayat ketika ayat ini dibacakan, didengar oleh Walid bin Mughirah, maka dia datang kepada ibunya untuk menanyakan apa itu zanim. Dia tidak paham, sambil menghunuskan pedang. Zanim itu ya anak zina. Wahai ibu, dari sekian ayat tentang ini, tentang diri saya yang dibacakan, ada satu ayat yang saya tidak paham, yaitu zanim. Maksudnya dia paham sebenarnya, cuma kejadiannya itu untuk memastikan dia tanya kepada ibunya, apa betul saya anak zina? Sambil marah. Iya, sambil menghunuskan pedang. Masa tiba-tiba datang ke ibunya langsung menghunuskan pedang? Pasti dia sudah tahu. Kalau engkau tidak ceritakan, maka saya penggal lehermu. Dalam satu riwayat. Maka ibunya bercerita bahwasanya ini Allah buka aibnya ini. Allah buka aib. Karena Allah sudah buka Al-Quran di mana-mana, kita pun berbicara, tidak masalah. Makanya berdoa keburukan terhadap orang yang kedolimannya itu sudah di tingkat dewa, itu boleh, tidak apa-apa. Sudah ayahmu dulu itu impoten, sehingga supaya warisan yang ini tidak kemana-mana, kan harus ada anak. Makanya saya bersetubuh dengan penggembala. Jadi kamu tuh anak penggembala kami. Penggembala ya, penggembala saja. Anaknya penggembala. Zanim yang dimaksud zanim di situ. Allah buka ya. Buka. Gara-gara apa? Menghina Nabi, berkata dusta. Angkana lamalin wa banin. Apakah dia berbuat seperti itu karena berbuat kezaliman, berbuat yang tidak baik itu karena apa? Karena banyak anaknya atau banyak hartanya? Dan banyak hartanya. Allah bertanya, kalau Allah bertanya dalam Al-Quran bagaimana? Istifham lin nafi. Bertanya tapi untuk meniadakan, menafikan. Masa Allah bertanya? Allah itu maha tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Jadi orang Arab dulu itu kalau banyak anak suatu kebanggaan, banyak harta juga suatu kebanggaan. Makanya dari ayat ini banyak penafsiran ulama bahwasanya orang menyebabkan sombong itu dengan sebab banyak harta, banyak, iya, harta-harta dunia, pangkat juga nyambung ke situ. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan dalam hal dunia telah melalaikan kamu. Bermegah, apa yang melalaikan? Ya, yang membanggakan di dunia ini apa? Banyak, bukan saja harta banyak. Yang menyebabkan kita menjadi bangga itu kemewahan dunia. Hatta zurtumul maqabir, hatta pakai hatta, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, hatta zurtumul maqabir, telah menyampaikan kalian ke dalam kubur. Sifat manusia begitu. Kalau sudah tidak bisa dibendung, sampai mati pun masih ada sifat sombong. Kayak ini tadi, dia tahu kebenaran itu. Idza tutla 'alayya ayatuna qala asatirul awwalin.
Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, maka dia mengatakan, ini mah dongeng-dongeng aja ini. Saya tidak percaya. Ini dongeng-dongeng, cerita-cerita orang dulu. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Meskipun ini mulutnya aja, sebenarnya hatinya itu indahnya kata-kata Al-Quran. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kami memberi tanda kepada belalainya. Ini Walid bin Mughirah ini mati kapan? Perang Uhud. Perang Badar. Perang Uhud. Perang Uhud. Al-Sirah ini Sirah. Sanasimuhu 'alal khurtum, karena dia akan kami beri tanda pada belalainya. Belalainya itu, kalau di dalam tafsir Marah banyak juga pendapat ulama. Belalainya itu ada tanda di wajahnya. Ada yang mengatakan tandanya hitam. Ada tanda-tanda tertentu pada wajahnya. Dalam Ibnu Katsir ini tandanya hidungnya dipotong pada perang Uhud. Hidungnya dipotong. Allah beri tanda maksudnya di Walid itu. Tanda orang durhaka ini. Terpotong hidung. Satu riwayat menyatakan seperti itu.